Jangan sentuh dia. Nona muda ini, kenapa wanita tua itu pingsan? Siapa ini? Haruskah kita bantu wanita tua itu? Wanita tua ini. Dia sedang diakupuntur. Nyonya tua. Dia bangun. Dia bangun. Anda orang yang diberkati. Anda akan berumur panjang. Terima kasih, Nona. Minggir. Ini. Taman Siu rumah Shan Xiujin. Ini Taman Siu. Sekumpulan orang bodoh yang tidak berguna. Shan Xiujin cucu tertua keluarga Shen. Jika nenek kehilangan sehelai rambut pun, aku takkan mengampunimu. Dari mana kau mencuri gelang giok ini? Apa maksudmu mencuri? Kenapa kamu bicara kasar sekali? Kau tidak mau bicara ya? Aku punya cara untuk membuatmu bicara. Energi spiritual. Kenapa aku bisa menyerap energi spiritual dari pria ini? Tuan Shen, wanita tua itu telah ditemukan. Asisten Tani Shan Xiujin. Keluarga Shen. Mungkinkah dia Shen Xiujin? Aku segera ke sana. Nyonya Shen baik-baik saja sekarang. Saya sudah memberinya akupuntur. Kau jangan coba-coba bilang padaku. Kalau aku punya semacam cobaan, dan aku harus menikahimu untuk menyelesaikannya. Menyebalkan. Biarkan aku menyelesaikan kalimatku. Kalau begitu. Tuan Shen, kita sebenarnya ditakdirkan untuk bersama. Meskipun Anda tidak mengenal saya sudah lama menyukai Anda. Takdir lemah kurang istana orang tua. Tuan Shen rumah sakit menelepon. Mereka bilang kondisi nyonya tua tiba-tiba memburuk. Tuan Shen serahkan wanita tua itu padaku. Saya punya cara untuk menyelamatkan nyonya tua. Kenapa aku harus mempercayaimu? Jika saya tidak bisa melakukannya, Anda bisa membunuh saya nanti. Sebaiknya kau jangan coba-coba bermain curang. Kalau tidak aku punya banyak cara untuk menjinakkanmu. Keluar. Nyonya tua nenek Shan Xiujin. Keluar. Minggat dari sini. Keluar, jangan sakiti aku. Bukankah itu diusir terakhir kali? Semua keluar, tutup pintunya. Jangan sakiti aku. Keluar. Keluar kalian semua. Tidak. Keluar jika kamu tidak ingin mati. Aku beri waktu 10 menit. Langit dan bumi alami. Kikota bubar. Hancurkan. Tuan, Nyonya tua baik-baik saja. Saya akan mengurusnya. Apakah aku harus bersama Shen Xiujin untuk bertahan hidup? Apa yang kau lakukan? Aku mengenang saat aku menciummu sebelumnya. Obati lukamu sendiri. Usap untukku. Aku tidak bisa menyentuhmu. Siapa yang akan mengganti semua energi spiritual yang telah kugunakan? Tuan Shen, nyonya tua itu berteriak ingin bertemu denganmu. Dia bilang dia punya sesuatu yang mendesak untuk diberitahukan padamu. Mengerti. Tuan Shen, kapan Anda kembali? Kolam energi spiritualku. Norasu, Tuan Shen kami tidak tertarik pada wanita. Kusarankan kau untuk bersikap bijaksana. Namamu Tangikan.
Jadi bagaimana? Kusarankan kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. Jimat kedamaian ini dapat membantumu lolos dari bencana. Ikut campur. Lepaskan aku. Aku akan mencari penyelamat hidupku. Itulah cucu menantu pemberian surga untukku. Nenek, kau benar-benar tidak bisa keluar. Nenek, sebaiknya kau dengarkan dokter. Berhenti berlarian. Ziujin, nenek tidak akan memaksamu untuk kencan buta lagi. Menikahlah saja. Menikah? Dengan siapa? Gadis yang menyelamatkanku di pinggir jalan waktu itu. Sebelum aku koma. Aku sengaja memberinya gelang giap itu. Aku merasakan gelombang energi spiritual mendekatiku. Kolam energi spiritualku ada di sini. Tuan Shen, Anda kembali. Katakan padaku, sebenarnya kamu ini orang dari mana? Saya adalah murid Zuan Susi yang paling dibanggakan. Pemimpin sekte Zuan masa depan. Penipu. Bukan penipu, saya seorang kultivator wanita dari sekte Zuan. Aku sangat kuat. Itu gila. Jangan pergi. Energi spiritualku belum penuh. Tuan Shen, Nyonya tua sekarang sakit kritis. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Biarkan aku tinggal. Lepaskan aku. Tuan Shen, tolong biarkan aku tinggal. Minum Tianong aset keluarga Shen. Kembalikan uang hasil jerih payahku. Xian Xiujie, kau harus mati. Beraninya kau menyentuh orang-orangku. Kau ingin dimusnahkan kan? Tak berakar selama ribuan mil. Hancur. Apa yang kau lakukan? Tidak. Energi spiritual. Jangan bergerak. Tuan Shen, kau pergi dulu. Aku akan menahan mereka. Si brengsek ini cepat sekali mengubah ekspresi wajahnya. Sayang sekali, dia tidak ada di opera. Apa kau tahu cara menguraikan teknik kuno? Ya, sudah kukatakan sejak dulu. Tapi kau tidak mempercayaiku. Kau bahkan mengira aku gila. Su Qiao, sebutkan harga yang kau minta. Aku membutuhkanmu sekarang. Tapi saat ini, bagaimana dengan masa depan? Bagaimana nanti? Menyerahlah. Aku tidak akan menikahimu. Kau hanya perlu tetap hidup dan aman. Tuan Shen, kau harus ingat, akulah yang paling peduli padamu di dunia ini. Kau lebih baik terus berpura-pura sampai akhir. Kalau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tuan Shen, kami telah menemukan pengemudi yang menyerangmu terakhir kali. Bawa aku ke sana segera. Katakan padaku, siapa yang memerintahkannya? Xian Xiujie, jangan berpikir hanya karena kau berada di Dichem, kau bisa mengendalikan semuanya. Kukatakan padamu, bos kami bukanlah orang yang bisa diremehkan. Pergi. Ambil sekaleng bensin. Untuk apa? Kau. Aku akan bicara. Itu adalah Shen Changye. Bicaralah dengan Shen Changye. Jika dia tidak datang, anak buahnya akan mati. Xian Xiujie, seluruh Lingnan adalah wilayahku. Kau berani memukul anak buahku di wilayahku. Shen Changye sepupu laki-laki Shen Xiujin yang lebih tua. Apa kau bosan hidup? Ini gawat Shen Xiujin dalam masalah.
Shen Xiujin. Bangun. Kau tidak boleh mati. Shen Xiujin, jika kau mati, apa yang akan kulakukan? Aku belum mati. Kenapa kau menangis? Tuan Shen, kukira kau sudah mati. Jika kau mati, aku sungguh tak akan bisa hidup. Jangan sampai kena sial. Aku tidak mudah dibunuh. Dan jangan biarkan aku melihatmu menangis lagi. Menyebalkan. Norasu, jangan khawatirkan Tuan Shen. Bajingan-bajingan itu. Mereka bukan tandingan Tuan Shen. Norasu, terakhir kali. Jimat yang kau berikan padaku itu luar biasa. Beri aku 2 lagi. Aku hanya memberikannya gratis kepada Tuan Shen. Semua orang harus membayar. 5.000 yuan per jimat. 5.000. Kau merampokku. Mau beli ya beli, gak mau ya sudah. Tuan Shen, Hei, di mana orangnya? Hei, tunggu aku. Aku belum masuk mobil. Tuan Shen. Kehadiran jahat di atap itu sudah kuselidiki, tapi kita perlu pergi ke rumah sakit untuk menemukan Xiao Mao. Hanya dengan menemukan Xiao Mao, kita dapat menemukan dalangnya. Rekeningnya telah menerima 10.000. Aku tak menyangka Tangi begitu belak-belakan. Apa kau kekurangan uang? Tentu saja. Siapa yang tidak suka uang? Karena kau kekurangan uang. Kenapa tidak ambil uangku saja? Tentu saja aku tidak akan mengambil uang dari orang yang kusuka. Lagi pula, jika kita menikah nanti, apa yang kau miliki adalah milikku. Kusarankan kau pergi ke rumah sakit dan periksa otakmu. Di dalam dan di luar 3 alam, perubahan itu konstan. Siapa itu? Kenapa ikut campur urusan orang lain? Kau tak pantas tahu namaku. Coba kulihat siapa di belakangmu. Siapa itu? Menyerahlah. Kau tidak akan pernah tahu. Tuan Liang ilmu hitam. Mustahil. Bagaimana kau bisa mengintip ke dalam kesadaran spiritualku? Bagaimana? Apa kau sudah tahu? Belum. Orang di balik layar itu takut aku memata-mata lokasi persisnya. Teknik kuno telah terganggu. Jangan selalu bersosialisasi dan kurangi minum. Kemari dan biarkan nenek melihatmu. Bagus. Kamu terlihat sangat cantik. Nenek aku. Nenek. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau akan pulang lebih awal? Jika aku katakan sebelumnya, kau akan terus berbohong padaku. Kau sudah menemukan cucu menantuku yang berharga. Dan sengaja merahasiakannya dariku. Akan kubiarkan kau berbohong padaku. Nenek, jangan pukul dia. Ini semua salahku. Baiklah, aku tidak akan memukulnya. Istri yang sangat pusat perhatian. Di mana kau bisa menemukan yang lain, kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Jika kau menghancurkannya, di mana lagi kau bisa menemukan kolam spiritual sebaik ini? Cucu menantuku yang berharga. Kalian terlihat sangat serasi duduk bersama Xiujin. Begini saja, kalian berdua pergi dapatkan surat nikah hari ini. Baiklah. Apa bagusnya itu? Nenek, pikirkanlah. Aku wanita Shen Xiujin. Jadi bukankah semua prosedur semuanya harus lengkapkan? Kau juga tidak mau calon cucu menantumu merasa dirugikan kan? Betul. Begini saja, cucu menantu kesayangan.
Mari kita bicarakan pertunangannya sekarang. Ziujin, The film was tuangkan aku secangkir teh. translated and narrated by M. Media. Cepatlah. Cepatlah. 7 menantu yang baik. Namamu Sukiyo kan? Nama yang indah. Setelah aku mengatur seseorang, pilih hari baik, datang langsung, pergi ke rumahmu, dan melamar ke orang tuamu. Nenek jangan repot-repot. Kedua orang tuaku sudah meninggal. Aku bisa memutuskan pernikahanku sendiri. Anak yang malang. Tanpa orang tua yang melindungimu, kau pasti sangat menderita. Nenek, Tuan Shen mungkinkah kau menyukaiku? Seorang yatim piatu. Ziujin, juga anak yang malang. Tahun itu, ketika dia berusia 6 tahun, keluarganya mengalami kecelakaan mobil. Semua orang di dalam mobil meninggal. 14 tahun. Aku mencarinya selama 14 tahun. Ketika aku menemukannya, dia dipaksa untuk bertarung di arena tinju bawah tanah itu. Berlumuran darah. 14 tahun ini, dia telah menjalani kehidupan neraka. Ternyata kekejaman dan sikap dinginnya hanyalah cara untuk bertahan hidup di neraka. Jangan khawatir, Nenek. Dengan aku di sisinya, aku pasti akan melindunginya mulai sekarang. Percayalah padaku, tidak ada yang menginginkannya untuk menjalani hidup yang baik lebih dari aku. Anak baik. Sukiyo. Jika kau berpura-pura, lebih baik kau terus berpura-pura sampai akhir. Tuan Shen, apa kau mau keluar? Bisakah kau memberiku tumpangan ke suatu tempat? Tidak, Kalau begitu, bisakah kau mengantarku ke hati bus? Asisten Tang, tolong hentikan mobil di depan. Aku akan ke jalan barang antik Chengnan. Baiklah Nona Su. Untuk apa kau pergi ke jalan barang antik? Aku akan melihat apakah aku bisa menemukan harta spiritual apapun untuk membuat jimat pelindung untuk Tuan Shen. kau tidak punya uang. Kau mau membelinya dengan apa? Aku akan mengemen. Tidak apa-apa, aku akan menghasilkan uang. Tuan Shen, aku sangat cakap. Denganku di sisimu, kau pasti tidak akan rugi. Turun. Shen Xiujin, jangkauanmu cukup luas. Kau bahkan berani merebut proyekku. Ngomong-ngomong soal jangkauan, siapa yang bisa menandingi sepupu tersayang untuk membunuhku? Kau tak akan berhenti. Berhenti bicara omong kosong. Jumlah orang di Dichen yang ingin kau mati tak terhitung jumlahnya. Berhenti mencoba mencoreng namaku. Shen Xiujin, kusarankan kau untuk menyerahkan saham-sahammu. Mengingat orang tuamu meninggal lebih awal, aku tidak akan ribut. Shen Xiujin, jika kau berani membunuhku, seluruh keluarga Shen tidak akan melepaskan NM. Pikirkan ibumu. Jika kau berani menyebut orang tuaku lagi, aku akan mengirim kau untuk menemui mereka sekarang juga. Shen Xiujin, kau gila. Maafkan aku. Apa kau takut? Apa kau masih menyukaiku? Aku tidak takut, aku hanya takut kau terluka. Aku baru saja membuat lubang di tubuh sepupuku. Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang membuatnya menindasmu? Tuan Shen, berjanjilah padaku. Kau tidak boleh gegabah lagi. Aku mengkhawatirkanmu. Saat ini bajingan-bajingan tak berguna itu tak bisa menyentuhku. Nona Su, toko barang antik tepat di seberang jalan. Tuan Shen, kalau begitu aku akan pergi dulu. Tunggu. Ambil. Anak buah Shen Xiujin tak punya uang untuk dibelanjakan di luar. Malu mengatakannya dengan lantang. Tuan Shen, kau sangat baik. Sungguh tidak mudah untuk mendapatkan energi spiritual. Tuan Shen, apakah kau jatuh cinta?
Aku The hanya film tahu, was translated kalau kau and tidak menyetir, narrated by M Media. aku akan membuatmu jatuh ke sungai. Xiujin, Tuan Shen, aku tidak bisa menghentikannya. Kau keluar dulu. Ye Shen Putri Tunggal Grup Y. Kenapa kau di sini? Xiujin. Saat aku di luar negeri, aku merindukanmu setiap hari. Jadi begitu aku kembali, aku datang untuk menemuimu. Kalau tidak ada urusan lagi, keluarlah. Mulai sekarang tanpa izin saya, kau tidak diizinkan masuk ke kantorku. Xiujin, jangan bercanda denganku. Aku tidak akan pergi setelah kembali kali ini. Aku akan tinggal bersamamu, baiklah. Tak perlu. Xiujin, Kalau kau tidak pergi, aku akan menyuruh seseorang menggendongmu keluar. Tuan Shen, tunanganmu. Norasu, ada di sini untuk menemuimu. Biarkan dia masuk. tunangan. Xiujin, bagaimana kau bisa punya tunangan? Siapa kau? Zhou Yishen Xiujin. Anda Nona Sukan? Aku teman masa kecil Xiujin. Aku Ye Jan. Nona Ye, kau telah dikutuk dengan sihir. Jika tidak segera ditangani, kau pasti akan mati dalam 3 hari. Nona Su, mengutukku mati saat pertama kali kita bertemu. Bukankah itu terlalu jauh? Xiujin, kau dengar apa yang dia katakan? Dia bilang kau terkena kutukan. Kutukan apa? Kau bahkan percaya dengan penipuan ini? Kau! Nona Ye, kusarankan kau cepat kembali. Jangan biarkan aura iblismu mencemari Tuan Shen. Jika kau kembali dan mempersiapkan pemakamanmu sekarang, kau masih punya waktu. Kau berani mengutukku mati? Tunggu saja kau. Apa? Cemburu. Aku hanya khawatir tentang keselamatanmu. Jika kau ingin aku menyelamatkan Nona Ye, itu bukan tidak mungkin. Diam. Nona Ye, kau telah dikutuk dengan sihir. Jika tidak segera ditangani, kau pasti akan mati dalam 3 hari. Sialan Sukiao. Ada apa? Tuan Besar Li Kakek Ye Shen. Siapa yang membuat putri kecilku marah lagi? Pelacur itulah yang menempel pada Xiujin. Namanya Sukiao. Tidak hanya dia mencoba mencuri Xiujin dariku, tapi dia juga mengutukku mati. Kakek, kau harus membelaku. Bagaimana bisa ada orang yang begitu The kejam? film was translated and Kakek lain kali narrated aku by M melihatnya. Media. Aku pasti akan memberinya pelajaran untukmu. Ya, Ye Shen, jangan kemari. Ye Shen, jangan menakuti kakek. Ye Shen, Kau tua bangka tak tahu mati. Kau menghentikanku. Aku akan membunuhmu. Ye Shen, Jangan sentuh dia. Dia sebenarnya orang yang berbudi luhur selama beberapa generasi. Jika aku bisa menemukan sukses karma baik, itu dapat sangat meningkatkan energi spiritualku. Anda pasti Nona Su. Ye Shen baru saja menyebutmu padaku. Berapapun biayanya. Tolong, selamatkan Ye Shen-ku. Aku bisa membantu, tapi aku tidak menginginkan uang. Aku ingin sebagian karma baikmu. Karma baik. Lepaskan aku. Sialan, itu benar-benar menghabiskan banyak energi spiritualku. Ibu tiri Ye Shen. Ayah, para dokter bilang, kalau Ye Jin punya masalah mental dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kenapa kau membawa dukun ke sini? Diam. Ye Shen, dia bukan putri kandungmu. Tentu saja, kau tidak peduli dengan hidup atau matinya. Lihat apa yang kau katakan. Aku sudah membesarkannya selama bertahun-tahun.
Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya jeti gila? Kurasa kau takut aku akan merusak formasimu dan mencegah putri kandungmu terlahir kembali melalui kerasukan. Putri apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jika aku tidak salah, 20 tahun yang lalu putrimu meninggal secara tidak sengaja. Jadi kau menggunakan sihir untuk membuatnya tetap berada di tubuh Yenshen. Dalam 3 hari, itu akan menjadi waktu terbaik untuk putrimu untuk dilahirkan kembali melalui merasuki. Dasar wanita kejam. Aku penasaran kenapa Yenshen tiba-tiba jadi gila. Ternyata kau mencoba mencelakainya. Ayah, aku benar-benar tidak. Aku bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Omong kosong atau bukan? Kita akan tahu jika kita coba. Ibu, selamatkan aku. Kalau kau tidak mengaku, aku akan menghancurkannya sepenuhnya. Nona suku mohon, tolong lepaskan dia. Terlambat. Putriku, anakku. Kakek, ada apa denganku? Nona Su benar-benar titisan dewa. Yenshen, dia penyelamatmu. Nona Su, apa kau tidak akan berterima kasih padanya? Tidak perlu berterima kasih. Jangan lupakan perjanjian awal kita. Benar. Karma baik kan? Ambil. Kakek, apa yang kakek setujui untuk diberikan padanya? Jangan biarkan dia membodohimu. Keberuntungan telah diambil. Anggap saja impas. Kakek, kalian semua keluar dulu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada Nona Su. Kalau begitu santai saja. Jangan kasar pada Nona Su. Aku tahu kau mengizinkanku tinggal, bukan untuk berterima kasih padaku. Bicaralah, kau benar sekali. Aku hanya ingin memberitahumu. Untuk menjauh dari Shujin, kau tidak pantas untuknya. Orang sepertimu, sama sekali tidak pantas untuk Shen Xiujin. Kau pikir hal-hal yang telah kau lakukan, tidak ada yang tahu apa maksudmu. Saat aku menyelamatkanmu tadi, aku melihat panggung spiritualmu. Entah itu secara tidak langsung, membunuh ibumu, atau hal-hal yang kau lakukan. Kepada Shen Xiujin, aku melihat semuanya dengan jelas. The film was translated and narrated by M Media. Tetap aku lagi. Dan aku akan mencungkil matamu. Setelah kau membantuku memberinya pelajaran, uang ini milikmu. Alasan dia bisa mentolerirmu sekarang adalah karena dia kehilangan sebagian ingatannya. Menurutmu apa yang akan dia lakukan padamu jika dia tahu seluruh kebenarannya? Kau jalang. Beraninya kau mengintip ingatanku. Aku peringatkan kau, jika kau berani menyentuh Shen Xiujin lagi, aku akan mengirim kau ke neraka. Aku mencarinya selama 14 tahun. Saat aku menemukannya, dia dipaksa untuk bertarung di arena bawah tanah itu. Berlumuran darah. Ternyata, alasan dia menjadi seperti ini. Semuanya ada alasannya. Tuan Shen, selama bertahun-tahun ini, Anda pasti mengalami masa sulit. Seandainya aku muncul lebih awal. Ada apa? Tidak ada. Hari ini juga hari aku mencintaimu. Tuan Shen, hati-hati. Kau mencari mati. Tuan Shen,
Jangan bunuh dia. Kau akan menerima serangan balasan. Aku tidak takut akan serangan balik apapun. Siapapun yang menyakitimu akan membayar dengan nyawanya. Tidak aku. Su Qiao. Luka serius seperti itu. Namun sembuh dalam semalam. Sepertinya semakin Shan Xiujin peduli padaku, semakin banyak energi spiritual yang kudapatkan. Aku harus menemukan cara untuk meningkatkan rasa sayangnya padaku. Hari ini juga hari aku mencintaimu. Hari ini juga hari aku mencintaimu. Tuan Shen, Kamu belajar itu dari mana? dari ponselku. Ada langkah kedua. Tuan Shen, ada sesuatu di wajahmu hari ini. Kau terlihat agak tampan. Ponsel ini tidak terlalu membantu. Kau. Latihan adalah satu-satunya kebenaran. Ditusuk dengan pisau ini sepadan. Halo Xiujin. Lihatlah. Apakah lukanya parah? Apa ini karena Shan Xiujin? Anggap saja begitu. Dia sangat berbahaya. Kenapa kau harus tetap di sisinya? Aku punya kesulitanku sendiri. Kau bisa memberitahuku apa kesulitan? Aku bisa membantumu. Jika kau ingin seseorang menikahimu, aku juga bisa. Kau tidak bisa membantuku. Aku hanya bisa bersama Shen Xiujin. Kau tidak mungkin benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Pokoknya, aku bersamanya. Aku punya tujuanku sendiri. The film was Apa tujuanmu? translated Apa yang and kau coba narrated lakukan? by M Media. Tuan Shen, Bicaralah, apa tujuanmu sebenarnya mendekatiku? Apa kau menginginkan nyawaku? Atau kau menginginkan uangku? aku tidak menginginkan hidupmu. Kau membohongiku lagi. Aku tidak berbohong padamu. Aku memang punya alasan sendiri untuk mendekatimu. Tapi aku tidak pernah berniat untuk mencelakaimu. Aku sudah terlalu sering mendengarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa energi spiritualku mengalir kembali? Mungkinkah kebencian Shen Xiujin? Akankah itu mengambil energi spiritualku? Biarkan aku masuk. Usir keluar. Biarkan aku masuk. Aku harus bertemu muridku tersayang. Dia muridmu. Ya, dia muridku. Dan akulah yang menyuruhnya turun gunung untuk mencarimu. Dia sudah dewasa sekarang. Saat kau kecil orang tuamu membawamu ke gunung untuk membakar dupa. Su Qiao tidak membohongimu. Baginya kau memang sepenting nyawa. Meskipun muridku kuat, kesehatannya buruk. Setiap kali dia menggunakan energi spiritualnya, dia pingsan. Dan tidur selama berhari-hari tak bisa pulih. Denganmu di sisinya, dia akan merasa lega. Maksudmu? Aku bisa memberinya energi spiritual. Lalu kenapa dia masih pingsan? Karena kebencianmu padanya terlalu dalam. Itu menyebabkan energi spiritualnya mengalir balik. Su Qiao kadang-kadang agak bodoh. Tapi dia tulus padamu. Dia ingin menyerap sedikit energi spiritual darimu. Untuk membalas budimu, dia akan menghadapi bahaya apapun untukmu. Tuan Shen, hati-hati. Dia masih muda, dia tidak mengerti apa-apa. Po adalah orang yang paling istimewa di dunia. Itu sebabnya dia ingin menikahimu. Dia ingin tetap di sisimu selamanya.
Jika kau benar-benar tidak menyukainya, kalau begitu, mohon bersabar sedikit. Setelah dia pulih, aku akan membawanya kembali ke gunung. Aku bisa setuju untuk memberinya energi spiritual. Dengan syarat kau membantuku menemukan ibuku. Baiklah, mencari seseorang bukanlah masalah. Tapi jika kau tidak dapat menemukannya, aku akan mengirim semua orang di Kultau yang rusak ini untuk bertemu Buddha. Tuan, mengapa Anda di sini? Sukiao, kau sudah bangun. Aku sudah memberitahu Tuan Shen semuanya tentangmu. Tuan Shen telah memaafkanmu. Kalian berdua harusnya tidak saling marah. Benarkah? Tuan Shen, apakah Anda sudah memaafkanku? Tergantung kinerjamu. Masih marah seperti pompa? Tuan, apa kau benar-benar menceritakan semuanya padanya? Termasuk fakta bahwa aku harus menikah dengannya. Bolehkah aku menceritakan semuanya padanya? Aku hanya bilang kau bergantung padanya. Kumpulkan energi spiritual. Bocah itu hampir merenggut nyawaku. Jika aku menceritakan semuanya padanya, kita berdua akan tamat hari ini. Tuan, Anda masih tahu? Apakah ada cara untuk mengisi kembali energi spiritual? Xian Zujin ini terlalu menakutkan. Dia menyerap energi spiritualku setiap kali dia marah. Bagaimana mungkin ada yang bermain seperti ini? Ada satu cara. Perbuatan baik dan pil suci dapat meningkatkan energi spiritual. Aku melakukan perbuatan baik beberapa hari yang lalu. Tapi aku tidak tahu kenapa. Setelah aku mendapatkannya, aku entah kenapa merasa bahwa Tuan Xian sangat menyedihkan. Sepertinya perbuatan baik dapat membantumu menemukan 7 emosimu. 7 emosi. Itu berarti kau belum memiliki 7 emosi sejak kecil. Kau tidak mengerti cinta, benci, dan emosi lainnya. Tidak masalah. Yang penting adalah, jika kau menginginkan solusi permanen, cepat buat Xian Zujin jatuh cinta padamu. Aku bisa melihatnya. Anak ini masih memiliki perasaan yang baik untukmu. Jika dia jatuh cinta padamu, kau tidak perlu khawatir lagi tentang energi spiritual. Benarkah? Tentu saja itu benar. Kalau begitu aku akan pergi mencarinya sekarang. Kau Wang Niang-Niang. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, aku bisa memberimu apa yang kau inginkan. Ini 5 juta. Aku ingin kau membantuku menangani Sukiao. Nona, sebaiknya kau kembali. Sukiao orang ini. Sihirnya sangat kuat. Aku tidak bisa melawannya. Aku tahu. Kau pernah menderita di tangan Sukiao sebelumnya. Bahkan setelah mempelajari teknik terlarang, kau masih belum bisa mengalahkannya. Tapi sekuat apapun Sukiao, dia tetaplah manusia biasa. Dia manusia. Manusia punya kelemahan. Apa yang kau ingin aku lakukan selama kau membantuku melakukan ritual untuk menyihir Xian Zujin dan membiarkanku menggantikan Sukiao? Aku akan membantumu menemukan kelemahannya. Sebuah pukulan fatal. Bawa kembali dan larutkan dalam air untuk diminum. Dengan cara ini tubuhmu akan menghasilkan aura mempesona yang mampu mengendalikan hati orang. Di mana cucu menantuku tersayang? Nenek kau sudah kembali. Cepat panggil cucu menantuku tersayang ke bawah. Bilang saja padanya, nenek sudah kembali. Tuan Shen dan Nyonya masih istirahat di lantai atas. Mereka belum bangun. Belum bangun. Kalau begitu jangan bangunkan mereka. Bagus mereka belum bangun. Maka aku akan segera bisa menggendong cicitku. Nenek. Shem, kenapa kau di sini? Nenek. Aku datang hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Ada apa? Zujin dia entah kenapa The film tiba-tiba was menyuruh seseorang translated menangkap and Paman Shen. narrated by Apa? M Media.
Zhu Jin menangkapnya. Ya Sukiao itu. Dia seperti bintang jatuh, menghukum seluruh keluarga. Banyak hal yang terjadi pada keluarga Shen akhir-akhir ini. Aku curiga ini perbuatan Sukiao. Keterlaluan. Seseorang bawa Zhu Jin ke bawah. Siapa yang mengizinkannya masuk? Akan kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Benarkah pamanmu telah ditangkap? Dia memberitahumu. Cepat. Segera. Berikan pamanmu padaku. Lepaskan dia. Nenek, Shen Changzong. Diam. Apa hakmu untuk bicara? Itu pesona. Apa itu pesona? Seperti di drama Kevi. Pesona rubah betina. Itu bisa menyihir pikiran orang. Sekarang kau bahkan tidak mendengarkanku. Nenek, Nenek tidak bisa distimulasi sekarang. halo. Bebaskan Shen Changzong sekarang. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa, Nek. Aku tidak hati-hati. Kau memukuli Shin kan? Tidak, Nenek. Nek, jangan salahkan Nona Su. Aku membuatnya marah dengan kata-kataku. Apapun yang terjadi kau tidak boleh memukul orang. Jika dia benar-benar memiliki temperamen yang kasar dan pencemburu, kita harus mempertimbangkan dengan cermat apakah dia bisa menjadi cucu menantuku. Zhu Jin, karena pamanmu dan keluarga Yi sudah setuju, maka kau harus cepat mengatur pernikahan dengan Ye Shen. Nenek, tunanganku adalah Sukiao. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan menikahi Ye Shen. Kau mencoba membuatku marah sampai mati. Ini untuk kutukan penghancur keluarga ini. Nenek. Nenek, Nenek, Keluar. tunggu aku di luar. Nenek. Nenek, Nyonya tua baik-baik saja. Itu hanya sinkop yang disebabkan oleh gangguan emosi. Akhir-akhir ini, hindari stimulasi lebih lanjut. Ya, dokter, kami akan merawat Nenek dengan baik. Hati-hati. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Lepaskan cucu menantuku. Nenek, Ye Shen, jangan takut. Nenek ada di sini. Tidak ada yang berani menyakitimu. nenek, Jangan panggil aku nenek. Kalau kau tidak bertunangan dengan Ye Shen, jangan pernah anggap aku nenekmu lagi. Kau sengaja ingin membuatku mati karena marah. Ini untuk kutukan penghancur keluarga. kutukan penghancur keluarga. Aku belum mendengar istilah itu sejak lama. Sukiao, Apa yang kau lakukan di sini? aku sedang menjalankan misi di dekat sini. Sukiao, apakah kau bebas besok? Begini. Keluarga Yi mengadakan gala amal besok. Aku ingin mengundangmu menjadi pasanganku. Keluarga Ye? Ini kesempatan bagus untuk menemukan cara menghilangkan pesonanya. Jika tidak nyaman, atau kau tidak punya waktu. Aku akan pergi ke keluarga Ye bersamamu. Benarkah? Ya, Bagus sekali. Kalau begitu aku akan menjemputmu besok. Lalu, apa yang kau bicarakan? Senang sekali. Tuan Shen, dia bilang keluarga Ye mengadakan perjamuan besok, mengundangku untuk pergi bersama. Kaptenku, suasana hati yang bagus. Tidak tidur selarut ini. Di depan pintu rumahku. Mengundang tunanganku ke perjamuan. The film was Tunanganmu. translated and narrated by bukankah N kau dan Media. keluarga Ye sudah bertunangan? Sukiao, kau tidak boleh tertipu oleh orang seperti ini. Urus saja urusanmu sendiri. Sukiao, jika kau mengalami kesulitan kau bisa memberitahuku. Aku bisa membantumu. Kau tak perlu repot-repot bersama orang seperti ini. Kau bahkan butuh dia untuk menyelamatkan nyawamu. Apa yang bisa kau lakukan untuk membantunya? Baiklah. Aku tidak punya kesulitan. Dia juga tidak bertunangan dengan keluarga Ye. Ini salah paham. Aku tahu kau tidak menyukai keluarga Ye. Tapi demi Nenek,
Cobalah untuk menahan diri sebentar. Aku akan pergi ke perjamuan itu sendiri besok malam. Kalian semua tidak perlu ikut denganku. Ingat, jangan tunjukkan wajahmu besok. Aku takut Taishan akan curiga. Lalu kita memprovokasinya. Dan dia menggunakan beberapa cara melawan nenek. Itu akan merepotkan. Huang Niang besok mungkin juga muncul di dekat sini. Ingatlah untuk mengawasi sekitar. Baiklah, aku mengerti. Ada pertanyaan? Tidak masalah. Kalau begitu aku akan pergi. Diam. Ini seluruh kekayaanku. Aku ingin Sukiya mati dan dikubur. Dan Shen Xiujin juga. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Norasu, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sukiya turun ke sini. Nona Ye, apa yang kau inginkan? Kenapa kau di sini lagi? Bukankah pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali sudah cukup? Bukankah kau sedang mencari Huang Niang? The film was Ikut aku. translated Akan and kuberitahu di narrated mana by dia M berada. Media. Tolong antarkan ini untuk Tuan Shen. Sukiya, apa kau merasa sangat puas sekarang? Kau pikir kau sudah menangkan? Nona Ye? Apa kau tidak pandai sastra? Hanya pesaing yang punya pemenang dan pecundang. Kau bahkan tidak berada di jalur yang sama. Xiujin memutuskan pertunangan kami karenamu dan mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga Ye. Sekarang aku telah menjadi bahan tertawaan seluruh kota kekaisaran. Puaskah kau? Apa kau lelucon? Apa hubungannya denganku? Aku menjadi seperti ini semua karenamu. Jika bukan karenamu Xiujin, pasti sudah bersamaku sejak dulu. Kenapa? Kenapa aku menghabiskan begitu banyak usaha? Dan kau hanya muncul sebentar saja. Namun kau bisa membuatnya begitu setia padamu. Xiujin. Apa kau memanggilnya Xiujin? Katakan padaku, kenapa kau membawaku ke sini? Sukiya, bukankah kau seorang dukun? Kau bisa meramal banyak hal kan? Lalu bisakah kau meramal Shen Xiujin? Seperti apa orangnya dulu? 7 tahun lalu Shen Xiujin belum menjadi Shen Xiujin. Dia hanyalah seekor anjing dalam sangkar. Saat itu dia dikurung di sini. Disiksa, dianiaya, dan dipilih. Shen Xiujin, dia terlahir cantik. Dengan penampilan yang begitu superior, bahkan jika dia anjing gila, dia tetap akan menjadi target. Hari itu selain aku mereka yang datang. Semuanya orang tua. 7 atau 8 orang berebut untuk menawarnya. Ye Shen, apa kau menceritakan semua ini untuk memancingku? Kau tidak sebodoh itu. Tapi menyadarinya sekarang. Agak terlambat bukan? Huang Niang bilang, formasi di sini akan menekan energi spiritualmu. Tinggal 3 bagian saja. Semakin kau marah, semakin cepat energi spiritualmu menghilang. Kau benar-benar menggunakan segala cara untuk membunuhku. Tapi kau salah perhitungan. Jadi bagaimana? Kau tetap tidak bisa menembus formasi ini. Begitu kau mengalirkan energimu, energi spiritualmu akan menghilang. Pada akhirnya kau hanya bisa menunggu kematian. Tak bisa dihancurkan, ya tak bisa dihancurkan. Formasi ini hanya bisa bertahan selama 3 jam. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Tuan Shen. Norasu, sesuatu terjadi. Apa? Ini Ye Shen. Ye Shen muncul dan tiba-tiba menghentikan mobilku. Norasu pergi bersama mereka. Aku awalnya mengatur seseorang untuk mengikuti mereka, tapi di tengah jalan, mobil itu tiba-tiba menghilang. Maafkan aku, Tuan Shen. Aku telah gagal dalam tugasku. Aku tidak merawat Nona dengan baik.
Sebaiknya kau berdoa dia baik-baik saja. Kepung kediaman keluarga Ye untukku. Ya. Halo. Xian Xiujie. Su Qiao ada di tanganku. Jika kau tidak ingin dia mati, datanglah ke rumah tua sendirian. Su Qiao. Seng Changzong. Aku sudah di sini. Apa maumu? Aku ingin banyak. Tergantung apa yang bersedia kau lakukan untuknya. Apa yang kau inginkan? Akan kuberikan apa saja padamu. Bagus. Lalu, aku ingin kau berlutut. Dan kau tahu padaku sekarang. Seperti saat kau masih kecil. Tangkap dia. The Xian film was Xiujie, translated bukankah and kau petarung yang narrated hebat? by M Media. Bukankah kau Yama hidup dari Dichen? Bangunlah kalau begitu. Xian Xiujie, semua yang kau miliki sekarang diberikan kepadamu olehku. Jika aku bisa menciptakannya, aku bisa menghancurkannya. Tulang roh memang ada di dalam dirinya. Seperti yang diharapkan dari bajingan, dari kandang anjing. Keras kepala sekali. Cukup. Shen Xiujin. Aku tidak datang ke sini hari ini untuk membunuhmu dan Su Qiao. Aku tahu kau ingin menyelamatkannya. Bagaimana kalau begini? Kau berikan aku tulang rohnya, dan aku akan memberikanmu tubuhnya. Bagaimana? Tulang roh. Ya, kau memiliki tulang roh di dalam dirimu. Itu bisa memberinya energi spiritual. Pada saat yang sama, itu juga dapat meningkatkan kultivasiku. Kenapa aku harus mempercayaimu? Saat ini kau tidak punya pilihan selain mempercayaiku. Tapi jangan khawatir. Selama kau memberiku tulang roh, aku punya cara untuk menghidupkannya kembali. Baiklah. Baiklah. Kau menipuku. Xian Xiujie, hari ini adalah hari kematianmu. Shen Xiujin. Apa yang kau lakukan pada Shen Xiujin? Shen Xiujin. Shen Xiujin. Dia sudah mati tentu saja. Su Qiao, dasar bodoh. Mengakali dirimu sendiri. Ye Shen, kau pikir Huang Liang melakukan ini untuk membantumu? Dia memancingmu untuk menjadi mata formasi. Bahkan jika aku tidak membunuhmu. Ketika formasi ini menghilang, kau akan mati. Su Qiao, jangan coba-coba menipuku dengan alasan ini. Aku tidak akan mempercayaimu. Kalau begitu cobalah. Tidak.
Mustahil. Bagaimana mereka bisa menembus formasi itu? Kau? Apa kabar Su Qiao? Aku baik-baik saja. Bawa aku ke Shen Xiujin. Pergi. Su Qiao, jangan pergi. Kau tidak boleh pergi. Hentikan dia. Kembali ke sini. Kembali Su Qiao. Hampir. Tulang rohku. Aku akan segera mendapatkannya. Jangan bergerak. Shen The Xiujin. film was translated Apa kabarmu? and narrated by M Media. Shen Xiujin. Jangan bergerak. Apa yang kau lakukan? Kau terluka. Pergi. Aku senang kau baik-baik saja. Shen Xiujin. Jangan menakutiku. Kau tidak boleh mati. Aku tak akan membiarkanmu mati. Energi spiritual. Akan kuberikan energi spiritualku. Akan kukembalikan energi spiritualmu. Semuanya kembali padamu. Kumohon bangunlah. Shen Xiujin. Cepat. Shen Xiujin. Lihat aku. Ini Su Qiao. Su Qiao, ayo bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Bawa dia pergi. Shen Xiujin. Lukanya sudah dijahit. Tapi lukanya terlalu parah. Dan sekarang dia demam tinggi. Mengenai apakah dia bisa bangun, itu tergantung padanya. Baiklah, terima kasih. Shen Xiujin. Kenapa kau begitu bodoh? Mengekstrak tulang roh itu sangat menyakitkan. Bagaimana kau bisa menahannya? Kuchen Shang. Kau punya cara untuk menyelamatkannya kan? Aku mohon. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku bersedia. Ada cara untuk menyelamatkannya. Tapi, tulang rohnya hancur. Untuk menyelamatkannya, aku mungkin butuh katalis. Katalis apa? Pil rohmu. Pil roh. Begini, takdirmu saling terkait. Tulang rohnya dapat memberimu energi spiritual, dan pil rohmu yang terkondensasi dari energi spiritual dapat membantunya memperbaiki tulang rohnya. Su Qiao, kau perlu memikirkan ini masak-masak. Mengembunkan pil roh membutuhkan banyak energi spiritual. Dia sekarang, tulang rohnya rusak. Dia tidak bisa memberimu energi spiritual lagi. Jika kau melakukan ini, kau akan mati. Dia seperti ini karena aku. Aku tidak takut. Shen Xiujin. Semua salahku karena tidak melindungimu. Bangunlah segera. Baiklah. Shen Xiujin. Shen Xiujin. Su Qiao, Aku di sini. Bagaimana kabarmu? Apakah kau merasa tidak nyaman? Haruskah aku memanggil dokter? Harus. Bagaimana perasaanmu? Apa kau merasa lebih baik? Kemarilah. Biarkan aku memelukmu. Tuan Shen, jangan pernah melakukan hal bodoh lagi. Bahkan jika mereka benar-benar menculikku, kau tidak boleh memberi siapapun kesempatan untuk melukaimu.
Benar. Apa yang kau lakukan? Ini adalah gelang benang merah takdir. Ikatlah denganku. Jika kau terluka parah lagi, itu akan ditransfer kepadaku. Jangan khawatirkan aku. Konstitusiku lebih baik daripada orang biasa. Tak perlu. Akan kusita. Baiklah, kalau begitu, kau tidak diizinkan The film untuk was melakukan hal bodoh lagi. translated and narrated by MB. Baiklah. Istirahat dulu sebentar, ya. Kau tidak berencana untuk menemuiku hari ini. Aku baru saja akan mencarimu. Ada apa? Apa yang terjadi? Ini Shen Changzong. Aku bersiap untuk menginterogasinya pagi ini, tapi aku menemukannya tewas. Dan kematiannya sangat aneh. Mata dan lidahnya hilang. Dia dikorbankan secara paksa. Dikorbankan. Ya. Sihir yang dipraktikkan Huang Liang adalah sihir terlarang. Dia menggunakan Shen Changzong dan Yi Shen bermain dengan psikologiku untuk membantu mereka memenuhi keinginan mereka. Harganya adalah nyawa mereka. Jadi segera setelah Huang Liang meninggal, dia dan Yi Shen juga meninggal. Begitukah? Namun, kematiannya bukanlah masalah besar. Hanya saja, kau memintaku untuk menanyakan tentang jiwa bibimu. Dan dia belum memberitahuku. Kalau begitu aku harus menyelidiki sendiri. Baiklah, kelompok rohmu punya banyak informasi. Bolehkah aku melihatnya? Tunggu sebentar. Informasi dasarnya ada di sini. Siapa itu? Sudah selesai. Orang tua ini mungkin akan marah lagi. Bantu aku menemukan informasinya dulu. Aku akan kembali kepadamu nanti, oke? Apa yang ku cari? Begini, kau bisa mengirimkannya nanti saja. Baiklah. Apa kau dengar apa yang dia katakan padaku? Dia bertanya siapa aku. Masih juga pakai nada bicara yang jelas-jelas, nada yang sangat tidak sabar. Seolah-olah, sebelumnya, orang yang memaksa aku untuk menelepon, itu bukan dia. Ada apa? Sebelumnya baik-baik saja. Apa sekarang tidak mungkin? Apa dia sudah kehilangan kesabaran dan minat padaku? Sekarang, dia bahkan tidak repot-repot berpura-pura. Apa yang harus kulakukan? Ini sangat menakutkan. Tolong seseorang selamatkan aku. Aku akan menjawab teleponnya. Nyonya. Nyonya. Aku di ruang Tuan Shen. Tuan Shen baru saja bangun. Jika ada yang ingin kau katakan, kau bisa mengatakannya langsung padanya. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin bertanya. Tuan Shen dari keluarga kita, gimana keadaannya sekarang? Jika baik-baik saja, aku tidak akan menghubunginya. Sukiao. Kau menemuiku sekarang. Atau Nyonya. Sekarang kau di sini. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Kalian bicara saja. Maksudku, tidak perlu telepon. Aku akan datang menemuimu sekarang. Benar-benar marah. Orang ini, bagaimana dia bisa seperti tahu? Harus dimanja dan dibujuk sepanjang hari karena takut pecah. Sukiao. Kau mengumpatku dalam hati. Bagaimana mungkin aku? Aku tahu aku salah. Jika aku tahu itu, Tuan Shen kita yang menelpon, aku akan berbicara dengan baik. Ayo minum obat kita dulu, oke? Suapi aku. Baiklah. Sudah selesai. Pria ini setiap kali aku melihatnya, aku mau tidak mau. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya akan mencari Shen Changzong. Setelah itu, Kita bicara nanti.
kenapa kau gugup? Aku juga tidak tahu kenapa aku sangat gugup. Tolong, kenapa aku sangat ingin menciumnya? Mungkinkah 7 emosiku tumbuh? Dan nafsu juga muncul? Sukiao, The film was translated Kemarilah. and narrated by membiarkanmu mengisi NVIDIA. ulang tenaga sebentar. Tidak apa-apa, tidak perlu. Tubuhmu baru saja pulih. Itu, aku ingat aku ada urusan. Aku akan keluar sebentar. Kau istirahat dulu. Mengenai sertifikat pemisahan jiwa, Sertifikat pemisahan jiwa. tekniknya, aku sudah menemukannya untukmu. Namun, ini adalah paruh pertama, paruh kedua. Aku tidak tahu siapa yang mengambilnya. Kuchen Sang, tahukah kau bagaimana rasanya menyukai seseorang? Maksudmu? Xian Xiujie, Aku tidak punya 7 emosi sebelumnya. Aku pikir Shan Xiujin baik padaku, hanya untuk memanfaatkanku. Tapi sekarang aku tahu bahwa dia benar-benar menyukaiku. Untukku, dia bahkan rela. Tulang rohnya diekstraksi, tapi aku tidak tahu apa perasaanku padanya. Apakah itu rasa terima kasih? Apakah rasa syukur? Atau kasihan? Pokoknya, itu pasti bukan cinta. Sertifikat pemisahan jiwa. simpan dulu barang-barangnya. Tuan Shen, Kalian bicara saja. Apa kau menghindariku? Hanya karena tulang rohku rusak, dan aku tak bisa memberimu energi spiritual. Kau mengganti targetmu sekarang, kan? Aku tak percaya kau tak punya perasaan padaku sama sekali. Maafkan aku. Tapi, tak boleh ada waktu berikutnya. aku tahu aku salah. Aku datang ke sini untuk mencari Shen Changzong, menyelidiki ibumu, jejak terakhir jiwanya. Tapi, dia sudah mati sekarang. Mati. Ya. Jadi, kita sekarang hanya bisa menggunakan cara lain untuk menyelamatkan Bibi. 7 emosiku sebenarnya telah pulih. Menunjukkan perasaanku terhadap Shen Xiujin adalah nyata. Tuan Shen sebenarnya aku. Ada apa? Atau nanti, beritahu dia tentang 7 emosi. Tidak apa-apa kau jawab teleponnya dulu. Halo. Tuan Shen, anggota dewan, sudah tiba semua. Baiklah. Apakah kau akan pergi ke perusahaan? Aku akan ikut denganmu. Perkenalkan diriku pada semuanya. Aku, kepala keluarga Shen yang baru. Shen Xiujin. Apa yang kau ingin dari kepala keluarga? Kau tidak layak. Benar-benar konyol, bukannya keluarga Xie tidak punya siapa-siapa lagi. Bocah ingusan, berani datang ke dewan dan berteriak. Betul, keluarga Shen belum giliranmu, bocah jadi kepala. Shen Changzong. Sudah mati. Apa katamu? Ku bilang. Aku ingin menjadi kepala keluarga Shen yang baru. Masa percobaan 3 bulan. Selama waktu ini, aku akan memastikan grup ini berkembang. Tapi jika tidak, setelah 3 bulan, aku akan pergi sendiri. Jika ada yang tidak bekerja sama, aku akan bermain dengannya dengan cara lain. Ada pertanyaan lagi. Jika tidak rapat, dibubarkan.
Shen Xiujin, The film Hidupmu was translated seharusnya and seperti ini. narrated by M Media. kau seharusnya berdiri di bawah sorotan. Bukan merangkak keluar dari neraka. Ada apa? Di masa depan, tidak akan ada orang yang memanfaatkanmu lagi. Sangat senang. Tentu saja, Su Qiao. Ayo kita tentukan tanggal untuk menikah. baiklah. Shen Tangyi ingin membunuh Shen Xiujin untuk membalaskan dendam ayahmu. Kemana? Aku lihat kau sangat sibuk. Aku akan pergi dulu. Kemarilah. Ada 3 proyek di sini. Pilih satu untukku. Benarkah? Ya. Untuk memberimu rasa berpartisipasi. Pilih satu untukku. Aku akan melepaskanmu setelah kau memilih. Bagaimana jika yang kupilih tidak bagus? Bagaimana jika aku rugi? Aku akan melindungimu. Apa yang kau takutkan? Kalau begitu yang ini. Apa kau merasa terlibat sekarang? Ya, kalau begitu aku pergi dulu. Pergi. Aku akan meminta sopir mengantarmu. Tuan Shen. Tuan Shen, Shen Changyi menghubungi geng terbesar di Dichen. Gerbang Naga Panjang, personel keamanan di grup. Mungkin punya bantuan dari dalam. Sekarang seluruh gedung, sistem keamanan dan pemantauan telah dimatikan. Mereka tidak punya bantuan dari dalam. Hanya saja Shen Furong ingin menjadi kepala keluarga. Dan ingin merebut kesempatan itu untuk menggunakan tangan Shen Tangyi untuk menyingkirkanku. Atur seseorang untuk kembali ke Taman Xiao dan lindungi Yonya. Ya. Sudah larut malam. Shen Xiujin masih belum kembali. Apa yang Shen Xiujin lakukan? Maaf Nyonya, tapi kami tidak bisa mengungkapkan keberadaan Tuan Shen. Tidak memberitahuku. Tidak bisakah aku melihatnya sendiri? Gerbang Naga Panjang. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Siapa yang memberitahumu untuk mengunciku di villa? Nyonya, ini Jin Yang, pemimpin gerbang Naga Panjang. Jin Shanu. Shen Xiujin. Kami di sini malam ini untuk mengambil nyawamu. Saudara, kita mengambil begitu banyak uang dari Shen Changyi malam ini. Tak seorang pun bisa diampuni. Paham? Jangan gegabah. Duduk. Mengapa orang ini tampak familiar? Jin Shanwu. Bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Norasu. Sepertinya kita pernah bertemu sebelumnya. Kita bicara di tempat lain.
Kau, Pelan-pelan. kakak senior sulung kau baik-baik saja tidak belajar. Belajar untuk menjadi pemimpin gerbang naga panjang, kan? Kecilkan suaramu. Bantuan akan segera tiba. Cadangan apa? Bos, di luar penuh polisi. Saudara-saudara polisinya datang. Cepat lari. Cepat. Lari dari pintu belakang. Bos, aku akan menunggumu di luar. Saudara yang baik. Mereka lari dari pintu belakang. Tangkap mereka cepat. Jadi kau polisi yang menyamar. Adik kecil, lama tak jumpa. Aku baru saja mendengar seseorang memanggil ilmu. Nyonya, kau menemukan 7 emosimu. Ya. Shen Xiujin, dengarkan penjelasanku. Aku Jadi selama ini, kau membohongiku. Bukan. tidak membohongimu. Pergelangan kakiku terkilir. Jatuh cinta itu bikin lembek. Su Qiao. Kau membohongiku lagi. Su Qiao. Su Qiao. Su. Masih marah? Aku tidak membohongimu. Aku menemukan 7 emosiku. Aku awalnya berpikir, aku tertarik padamu karena penampilanmu. Aku takut perasaanku padamu tercampur dengan hal-hal lain. Tapi sekarang aku yakin. Aku sangat menyukaimu. Su Qiao. Jangan membujukku dengan kata-kata ini. Aku tidak membohongimu. Aku menyukaimu. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Su Qiao. Jangan pernah meninggalkanku. Jangan khawatir. Aku akan selalu bersamamu. Apakah ini terlihat bagus? Terlihat bagus. Jika ketampanan bisa menghasilkan listrik, maka kau bisa menyalakan seluruh bumi. Keringkan rambutku. Apa itu sakit? Tuan Shen. Shen Changyi, akui semua yang dia lakukan. Dia sudah dibawa polisi. Di mana dia? Shen Furong masih terkunci di ruang bawah tanah. Shen Xiujin. Jika kau benar-benar sungguh ingin mengamankan posisi kepala keluarga Shen, kau tidak bisa melakukannya tanpa dukungan dariku. Bernegosiasi denganku. Pergi. Tangkap seluruh keluarganya. Aku punya piranha baru. Hanya menunggu pesta. Tuan Shen, aku salah. Tolong ampuni aku. Ampuni keluargaku. Tuan Shen. Halo, The film was translated Sukiyo ada kabar and tentang buku itu. narrated by M Media. benarkah di mana? Buku itu ada di klub warna malam. Tapi lokasi pastinya belum aku temukan. Ya, tidak apa-apa. Aku akan mencarinya.
Serahkan semua bukti kejahatannya ke polisi. Baik, Tuan. Tuan Shen, tolong ampuni aku. Tuan Shen, ampuni aku. Tuan Shen. Nyonya pergi ke klub warna malam. Klub. Dia membawa 2 pria bersamanya. Bilang dia mau mengurus sesuatu. Tuan Shen, jangan pergi. Tuan Shen, jangan pergi. Tuan Shen, aku sedang ada urusan penting. Aku akan menghubungimu nanti. Tuan Shen, kau bahkan tidak menelepon dulu. Aku bisa saja bersiap-siap. Aku bahkan tidak tahu seleramu. Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah dengan hati-hati, dan aku akan mengirimkannya nanti. Anak buahku bilang Nyonya tidak mengizinkan mereka mengikuti. Mereka hanya melihatnya menghajar seorang pelayan. Saat pertama kali aku masuk, aku melihat seorang pelayan dengan mata yang sangat indah. Paham, tunggu sebentar, segera datang. Apa yang kau lakukan di sini? Kembali ke ruang pribadi. Bos ingin kau melayani tamu. Tuan Shen, lihat. Ini gadis baru kami. Yang ini, namanya Lulu. Tuan Shen. Tuan Shen. Sukiao. Aku. Tuan Shen, apakah kau baik-baik saja? Dia menyerangku. Nyonya dia mungkin. Dia peduli padaku. Benar. Orang bodoh yang dimabuk cinta lagi. Sukiao. Sayang, aku salah. Sukiao. Su. Pergi cari Lulumu. Halo. Lulu pergi cari Lumu. Maafkan aku. Aku salah. Lihat saja, apakah kau berani melakukannya lagi? Tidak akan ada waktu berikutnya. Sudah selesai marahnya. Apa kau merasa bersalah sekarang? Biarkan Lulumu mengasihanimu. Maafkan aku. Ini salahku. Tak akan ada lain kali. Xiu Jin. Kurasa aku menemukan cara untuk membangunkan Bibi Mian. Benarkah? Dia seperti ini. Kurasa aku belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Xiu Jin. Selama bertahun-tahun ini, kau pasti sangat merindukan bibimu. Selama bertahun-tahun ini, alasan aku bertahan di bawah Shen Changzong adalah karena aku ingin menyelamatkan ibuku. Rencana awalku setelah menyelamatkan ibuku adalah bersama Shen Changzong menyatu hingga tak terhingga. Xiu Jin. Tapi sekarang aku punya keinginan egois lain. Aku ingin bersamamu. Aku ingin ibuku melihatmu juga. Nenek sangat menyukaimu. Dia pasti akan menyukaimu juga. Xiu Jin. Jangan The khawatir. film was translated Aku pasti and akan membangunkan narrated Bibi. by M Media. Sukiao. Apa kau yakin ingin menggunakan jiwamu sendiri untuk ditukar dengan jiwa Nian Shuangxi? Pertukaran jiwa sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kau bahkan bisa kehilangan nyawamu. Jangan coba membujukku. Aku sudah memutuskan. Sukiao.
Aku datang ke sini hari ini untuk meminta bantuanmu. Kebaikan apa? Aku ingin meminjam alat magis dari kelompok roh. Saat aku melakukan ritual, aku ingin sepenuhnya memutuskan ikatan hidup dan mati antara aku dan Shen Xiujin. Aku ingat, aku pernah menyelamatkan hidupmu kan? Anggap ini sebagai balasannya. Ingatlah untuk membawa alat itu besok. Lihat, ini jimat yang kugambar tadi malam. Bagaimana, mengesankan kan? Shen Xiujin, apa kau tidak tahu cara memberi pujian? Begini seperti ini, belajarlah dariku. Katakan, Sukiao, kau hebat. Duduklah. Pelit. Aku masih perlu melakukan ritual untuk bibimu nanti. Apa salahnya aku mengisi ulang energiku? Lagi pula, ini jimat yang kugambar untukmu tadi malam. Untukku. Ya, ini bisa melindungimu. Kalau begitu aku pergi. Ada apa? Isi daya sedikit. Shen Xiujin, kau sangat manis. Sukiao. Kau menggodaku duluan. Aku baru saja teringat sesuatu. Kau belum pernah benar-benar mengatakan padaku bahwa kau menyukaiku. Jangan tertawa. Katakan, ayo katakan. Hentikan. Katakan kau menyukaiku. Aku. Lupakan saja, aku tidak ingin mendengarnya sekarang. Sukiao. Aku mencintaimu. Setelah ibuku pulih. Ayo menikah. Ada apa? Kau bahkan belum melamarku. Aku tidak akan menikah denganmu. Aku akan membuat sesaji ritual untuk Bibi. Sukiao. Aku mencintaimu. Setelah ibuku pulih, kita akan menikah. Xiujin, aku juga mencintaimu. Kehidupan selanjutnya, kita pasti akan menikah. Kau bahkan belum melamarku. Aku tidak akan menikah denganmu. Aku akan membuat sesaji ritual untuk Bibi. Bibi baik-baik saja. Sukiao. Sukiao. Apa yang terjadi padanya? Katakan padaku. Katakan padaku cara menyelamatkannya. Apakah ini mengambil tulang rohku? Atau menukar hidupku dengan hidupnya? Shen Xiujin, tenanglah. Sukiao. Dia mungkin tidak akan bangun. Apa maksudmu tidak bangun? Tulang rohmu rusak. Sukiao. Dia sudah lama tidak bisa menyerap energi spiritual darimu. Teknik pertukaran jiwa akan menghabiskan sisa energi spiritualnya. Tapi dia bersikeras melakukannya. Lalu kenapa kau tidak menghentikannya? Kenapa? Sukiao. Aku tidak berbohong padamu. Aku suka kamu. Aku takkan pernah mengkhianatimu. Jangan takut. Aku di sini. Berhenti. Kau anak muda. Sangat muda.
Kenapa begitu impulsif? Jika aku terlambat sedetik saja, Kyower akan membunuhku saat dia bangun. Dia masih bisa bangun. Minggir. Ini pil penyelamat. Kesehatan Kyower buruk sebelumnya. Setiap kali dia menggunakan energi spiritual, dia akan pingsan. Aku selalu khawatir, jika dia tertidur seperti ini, dia tidak akan bangun. Pil ini, aku memurnikannya selama 10 tahun. Hari ini akhirnya berguna. Sukiao. Mulai sekarang tanpa seizinku. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Tuan Shen. Tuan Shen. Tuan Shen. Tuan Shen. Ada apa? Apakah kau bersiap untuk melamar Nyonya? Kapan? Di mana? Bagaimana? Apakah kau butuh tim pembuat suasana? Sebenarnya aku belum memikirkannya. Apakah kau punya ide bagus? Kau bertanya pada orang yang tepat. Aku tahu. Restoran yang sangat bagus. Restoran itu. Dan kemudian. Sukses. Apakah ini dapat diandalkan? Tuan Shen. Soal pekerjaan. Aku mendengarkanmu. Soal hubungan. Kau mendengarkanku. Tuan Shen. Aku jamin aku akan membuatnya sukses sepenuhnya. Terpenuhi dengan sempurna. Ini dia. Ada sesuatu di kepalamu. Sedikit lebih maju. Benar. Menyentuh rambut. Cepat. Bukankah ada cincin selain makanan penutupnya? Ada apa dengan matamu? Aku baik-baik saja. Kudengar makanan penutup mereka cukup enak. Kau coba saja. Ya, lezat. Dimakan. Shen Xiujin. Apa ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Kau belum bangkrut kan? Tersentuh. Cepat. Apa yang kau pikirkan? Kejutan. Mana cincinnya? Cincin apa? Maaf. Taruh. Taruh di tempat yang salah. Shen Xiujin kau. Sukiao. Bahkan jika aku tidak punya kekuatan spiritual untuk kuberikan padamu di masa depan. Apakah kau masih mencintaiku? Aku sungguh mencintaimu. Aku akan selalu mencintaimu selamanya.